Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyuna wa qudwatuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ala man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali berjumpa, duduk bersama di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Kajian yang kalau saya hitung-hitung sudah berjalan kurang lebih mau setahun. Ya, mungkin sudah sekitar 11 bulanan, masuk bulan ke-11 pembahasan kita. Dan kalau saya lihat pembahasan kita sekarang, tersisa mungkin 4-5 pembahasan lagi kita bisa menyelesaikan buku ini. Ya, tersisa 4-5 ya pembahasan lagi kita akan menyelesaikan buku ini, buku yang membahas tentang adab-adab Islami ini. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-33 atau 34. Adapun pembahasannya adalah adabus safar. Adab-adab yang harus kita jaga, yang semestinya kita jaga ketika kita melakukan safar, bepergian. Dan ulama kita memiliki beberapa penafsiran tentang safar, yang dimaksud safar di dalam syariat kita. Ada ulama kita yang mengatakan bahwa ketika seseorang meninggalkan kampungnya, daerahnya, wilayahnya, sudah keluar batas wilayahnya, maka itu dinamakan safar. Ada juga yang mengatakan sekian mil jaraknya. Ya, dan beberapa di antara ulama beristinbat bahwa jaraknya kurang lebih 86 km. Dan itu diambil dari hadits Rasulullah SAW yang tidak secara sharih, tidak secara langsung menyebutkan tentang jarak itu. Ya, tetapi Rasulullah hanya menyebutkan bahwa seorang wanita tidak halal melakukan safar sehari semalam kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Maka ulama kita kemudian mengukur jarak perjalanan sehari semalam itu, ya, dan mendapati bahwa jaraknya kurang lebih 86 kilometer. Mereka kemudian menetapkan bahwa jarak safar yang dimaksud, jarak safar di mana seorang boleh menjamak dan mengqasar salatnya adalah kurang lebih 86 km. Dan saya lebih condong ke pendapat ini. Saya lebih condong ke pendapat ini. Jadi kalau kita misalnya dari Sidrap ke Maros mungkin baru berapa kilometer? Iya, itu sudah masuk safar. Ya, itu sudah dianggap safar. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, dan berarti kalau masih pare-pare, kita masih ke Pinrang, apalagi kalau cuma sampai di Baranti, Lotang Salo, itu tidak dinamakan safar. Itu tidak dinamakan safar. Nah, ketika kita melakukan safar, ada yang mesti kita jaga. Yang pertama, adab yang beliau sebutkan adalah kitabatul wasiyah. Mencatat wasiat. Ini kalau safarnya jauh. Ini kalau safarnya butuh perjalanan panjang. Apalagi kalau tidak menentu kapan pulangnya. Ada urusan yang mesti diselesaikan dan itu butuh ya berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan. Maka sebaiknya ketika kita ingin melakukan safar, hendaknya kita menulis wasiat. Hendaknya kita menulis wasiat.
wasiat yang berkaitan dengan harta kita, wasiat yang berkaitan dengan tanggungan kita, ya menafkahi keluarga dan yang lainnya, atau yang berkaitan dengan utang piutang, kita mencatatnya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu." Ya, tidak pantas ya seorang muslim yang memiliki wasiat yang ingin dia wasiatkan bermalam 2 malam kecuali wasiat itu sudah tercatat. Ya, kecuali wasiat itu sudah tercatat. Dan ada pembahasan tersendiri tentang wasiat ini, dan beberapa hukum-hukum yang terkait dengannya kita sudah pernah membahasnya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, seperti misalnya ketika orang berwasiat, ya, dan wasiat ini dilakukan ya biasanya ya ketika kita ya ingin melakukan sesuatu, seperti misalnya safar ini atau sedang sakit, ya selama nantinya dia masih hidup, dia masih bisa merubah wasiatnya. Dan kalau wasiat itu berkaitan dengan harta, dia tidak boleh lebih dari sepertiga ketika kita ingin memberikannya kepada orang lain, bukan kepada ahli waris, dan seterusnya. Ya, ada pembahasannya tersendiri tentang wasiat ini. Ini adab yang pertama, menulis atau menyampaikan wasiat yang ingin diwasiatkan. Kemudian yang kedua, al-afdal an la yusafir wahdahu. Afdalnya dia tidak melakukan safar sendirian. Ya, dia tidak bepergian sendirian. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ar-raqibu syaitanun." Orang yang berkendara sendiri syaitan. "War-raqibani syaitanani." Dan dua orang yang berkendara, dua syaitan. "Wa-thalatha raqbun." Adapun kalau bertiga, maka mereka adalah pengendara yang melakukan safar. Mereka adalah pengendara yang melakukan safar. Larangannya di sini, larangannya ketika seseorang berjalan sendiri, ya, dan tidak ada orang lain di jalanan itu yang juga melaluinya. Kalau kita misalnya naik motor sendiri ke Makassar, tetapi ya banyak orang yang lewat juga, banyak orang yang ingin menuju ke Makassar, ada yang di depan kita, ada yang kita sudah lewati, maka itu tidak termasuk, itu tidak dianggap sendiri, itu dianggap kafilah safar. Ya, meskipun sendiri-sendiri melakukan perjalanan, bepergian, tetapi tetap tidak dianggap sendiri. Yang dilarang di sini adalah ketika betul-betul hanya sendirian, pergi entah kemana. Ya, entah kemana, maka yang menemaninya adalah syaitan. Itu maksudnya, bukan maksudnya orang itu syaitan, bukan maksudnya begitu. Yang menemaninya adalah syaitan. Dan meskipun sudah 2 orang, kalau masih 2 orang, masih tetap yang menemaninya syaitan. Ya, baiknya lebih dari 3 orang atau lebih dari tiga orang. Tujuannya tentu saja agar saling ingat mengingatkan. Ya, agar saling ingat mengingatkan. Banyak godaannya ketika kita bepergian sendiri. Ya, banyak hal-hal yang mungkin ya menjadikan kita nantinya terjatuh di dalam kemaksiatan. Ya, disadari atau tidak kita sadari. Makanya perlu ada yang mengingatkan. Terkadang ada bahaya yang mungkin kita dapati di jalanan. Ya, makanya sebaiknya kita tidak bepergian sendiri, tetapi ada yang menemani, dan sebaiknya 3 orang atau lebih. Ya, dan sekali lagi yang dilarang di sini adalah yang sendirian di jalan. Adapun kalau ada yang di belakang, ada yang di depan, ya jalanannya ramai, maka itu tidak termasuk. Ya, tidak masuk di dalam pelarangan ini. Kemudian yang keempat, ikhtiyarur rafiq as-salih. Ketika dia bepergian, ya, dan ingin ada yang menemani, maka sebaiknya dia ditemani oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman. "Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi." Dan janganlah kalian membiarkan makanan kalian dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Ya, ketika kita ingin melakukan safar, betul-betul yang kita cari adalah orang-orang yang bisa mengingatkan kita, orang-orang yang soleh. Ketika masuk waktu sholat, ya dia mengingatkan kita untuk sholat. Ya, ketika
Iya, ada tempat-tempat kemungkaran yang mungkin kita lewati, dia menghalangi kita untuk tidak masuk ke dalamnya. Justru dia yang mengajaknya. Ya, ini musibah ketika kita berteman, kita mengajak orang-orang yang seperti itu, yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Dan musibahnya lebih besar kalau kita yang mengajak. Ya, bukan kita yang diajak, tetapi kita yang kemudian mengajaknya. Itu musibahnya jauh lebih besar lagi. Ternyata kita yang menjadi teman yang buruk untuk teman kita. Ya, ini jauh lebih berbahaya lagi. Jadi kita berteman, kita mengajak orang-orang yang betul-betul soleh, ya, betul-betul baik, yang betul-betul bisa mengingatkan kita di dalam safar kita. Kemudian yang keempat, an yuwaddi'a ahlahu wa jiranahu wa ashabahu. Hendaknya dia mengucapkan perpisahan, kalimat-kalimat perpisahan, kalimat wada kepada keluarganya, kepada tetangganya dan sahabat-sahabatnya. Ya, kepada temannya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa saya mengatakan kepada seorang, intazir hatta uwaddi'aka. Ya, ada temannya, kata Ibnu Umar, ada orang yang ingin bepergian. Lalu kemudian dia mengatakan kepadanya, intazir hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Sebentar, saya ingin mengucapkan perpisahan kepadamu. Ya, ini Ibnu Umar ingin meninggalkannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan ketika beliau ingin meninggalkan kami. Lalu kemudian beliau mengatakan, astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatim a'malik. Ya, astaudi'allah dinak wa amanatak wa khawatim a'malik. Ya, ini yang kita baca. Apa artinya ini? Apa artinya astaudi Allah dinak wa amanatak wa khawatim a'malak? Saya titipkan kamu kepada Allah, agamamu, amanahmu, dan semua amalan-amalan yang akan menjadi penutup usiamu. Ya, ini artinya. Jadi ini kalimat yang kita sampaikan kepada orang ketika kita ingin meninggalkannya. Kemudian yang kelima, an yad'u Allah ta'ala bidu'ais safar. Hendaknya dia berdoa kepada Allah dengan doa safar. Ya, doa safar. Lagi-lagi tentang doa. Kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ketika kita ingin keluar dari rumah kita. Dan ketika safarnya jauh, kita membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu kemudian kita lengkapi dengan doa, Allahumma inni as'aluka fi safari hadza albirra wat tuqa atau albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ya Allah, saya meminta kepadamu di dalam safar yang saya lakukan ini, perjalanan yang saya lakukan ini, albir, kebaikan, wat taqwa, ketakwaan, wa minal amali ma tarda, dan seluruh amalan-amalan yang engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safar, ya Allah mudahkanlah perjalanan ini, watwi lanal ba'id, dalam riwayat lain dikatakan watwi anna bu'dahu, dan ya Allah lipatlah jauhnya perjalanan ini. Maksudnya jadikan perjalanan yang jauh ini menjadi terasa dekat. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik teman di dalam safar, di dalam perjalanan, wal khalifatu fil ahl, dan engkau adalah sebaik-baik penjaga yang kami tinggalkan untuk keluarga kami. Ya, ini doanya. Siapa yang hafal ini doa? Yang sering rekam. Harusnya hafal yang tiap pekan misalnya ini. Ya, Allahumma inni as'aluka fi safari hadza albirra wat taqwa. Iya. Wal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina hadas safar watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya, dihafalkan ikhwas sekalian. Ya, dihafalkan.
Ya, dan tidak ada kompensasi sekarang, tidak ada versi singkatnya. Jangan tunggu versi singkatnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, tidak ada. Ya, tidak cukup hanya dengan membaca bismillah saja. Tidak, itu doanya, hafalkan. Ya, itu doanya, hafalkan. Iya. Ini ya, yang kelima. Kemudian ya, di samping dia berwasiat, sebaiknya juga dia meminta wasiat kepada orang-orang baik sebelum dia meninggalkan kampung halamannya. Baik kepada ulama atau kepada orang-orang soleh. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, ja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu safaran, zawwidni. Ya Rasulullah, saya ingin melakukan safar, saya ingin melakukan perjalanan jauh. Zawwidni, berikan saya bekal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zawwadakallah at-taqwa. Ya, atau zawwidukallah at-taqwa, atau zawwadakallahu at-taqwa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membekalimu dengan ketakwaan. Dia mengatakan, zidni. Ya Rasulullah, tambahkan bekal saya. Maka Rasulullah mengatakan, ghafara dzanbak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Dia mengatakan, zidni, tambahkan ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Ya, ini doa yang sangat bagus. Yang pertama, diwasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa kepada Allah. Dan takwa hahuna. Takwa itu di sini. Dia ada di dalam hati. Ya, dialah yang menghalangi seorang untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang menjaga seorang dari kemaksiatan, dari kedurhakaan. Dia tempatnya di sini. Ketika ada yang lain-lain, ada yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka, hatinya kemudian ya tidak merasa tenang, gelisah. Itu yang namanya ketakwaan. Ya, kalau ada seorang yang ada kesempatannya melakukan kemaksiatan, dia ingin melakukannya, tetapi setiap dia ingin melakukannya, ada yang lain yang dia rasakan di dalam hatinya. Ada kegelisahan yang dia rasakan ke dalam hatinya, maka bergembiralah, itu adalah ketakwaan. Itu adalah ketakwaan. Tetapi kalau ada orang yang ingin melakukan kemaksiatan, tidak ada terbesit di dalam hatinya, biasa-biasa saja di dalam hatinya, maka bersedihlah, karena ketakwaan tidak ada di dalam hati. Ya, di sini Rasulullah SAW mewasiatkan, memberikan bekal kepada orang yang ingin melakukan safar ini tadi dengan bekal takwa. Zawwadakallah takwa. Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, zidni. Ya Rasulullah, zidni. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wa ghafara dzanbak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Iya. Lalu kemudian dia mengatakan, zidni. Ya, setelah didoakan kebaikan, ya, setelah didoakan pengampunan, dia masih meminta, ya Rasulullah, zidni. Ya, tambahkan lagi. Maka Rasulullah mengatakan, yassarakallahu khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah memudahkan untukmu kebaikan dimanapun kamu berada. Ini doa yang sangat dalam maknanya. Kebaikan dimanapun kita berada. Kebaikan dimanapun kita berada. Ya, siapa di antara kita yang tidak mau menjadi orang yang seperti ini? Ya, dimanapun dia berada, ada kebaikan yang dia bawa. Ya, dia ada di rumahnya, ada kebaikan yang dia bawa. Dia pergi bersama dengan teman-temannya, ada kebaikan yang dia bawa. Ya, dia bersama dengan keluarganya, ada kebaikan yang dia tularkan. Ya, dimanapun dia berada, ada kebaikan yang selalu menyertainya. Ada kebaikan yang selalu menyertainya. Iya, siapa di antara kita yang tidak mau ya menjadi orang yang seperti ini? Iya. Karena ada juga orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali dimanapun dia berada. Setiap dia berada di suatu tempat, justru keburukan yang dia bawa. Ya, keburukan yang dia tularkan oleh orang-orang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini 3 bekal yang diberikan Rasulullah SAW kepada orang ini. Lalu kemudian faidahnya juga bahwa ketika kita meminta ya sesuatu dan diberikan, dan itu adalah kebaikan, tidak mengapa kalau kita minta tambah. Tidak mengapa kalau kita minta tambah. Ya, tadi didoakan 1 kali, dia minta tambah. Didoakan 2 kali, dia masih minta tambah. Ya, apalagi yang mendoakannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengapa ketika
ya kebaikan itu kita minta tambah, ya tambah-tambahi sedikit. Ya seperti misalnya kalau kita sholat tarawih nanti di bulan Ramadan, ya imamnya mungkin sedikit sekali bacaannya, tambah-tambahi sedikit Pak Imam. Iya, kita masih mau ini. Ya kita pergi duduk dengar ceramah misalnya, duduk dengar taklim, tambah-tambahi sedikit Ustaz, tidak apa-apa, lewat sedikit, 1 jam, 2 jam, sampai jam 10. Kebaikan tidak apa-apa minta tambah. Tidak apa-apa minta ditambah. Ilmu juga seperti itu. Ya, dan kalau kita baca ya kisah-kisahnya orang-orang soleh terdahulu seperti itu ikhwas sekalian. Mereka adalah orang-orang yang tamak terhadap kebaikan. Orang-orang yang tamak terhadap kebaikan. Ya pernah ada salah seorang ulama hadits, beliau buta dan muridnya banyak sekali. Dan di daerah itu cuma dia yang muhaddits, yang hafidz, yang hafal ilmu hadits. Tetapi musibahnya, kalau dia pergi mengajar, memperdengarkan hadis yang kemudian dia baca saja, baru kemudian dicatat oleh murid-muridnya, dia hanya sebutkan 1-2 hadis. Ya, tidak banyak-banyak. Orang-orang datang dari jauh, mereka cuma dapatkan 2-3 hadis. Sampai ada muridnya yang kemudian ya merasa tidak puas. Ada muridnya yang merasa tidak puas. Akhirnya muridnya ini mengambil hilah. Dia mengatakan, "Syekh, saya antar kamu pulang ke rumah." Dia bilang, "Thayyib." Dia antar pulang, ternyata dibawa ke padang pasir. Lalu kemudian muridnya mengatakan, "Syekh, kalau kamu tidak bacakan sekian puluh hadis sekarang, saya tidak kasih pulang." Ini syekhnya buta. Seperti itu talibul ilmi dulu. Syekhnya mengatakan tidak mau. Dia bilang, "Pokoknya saya tidak akan antar kamu pulang sampai kamu bacakan sekian puluh hadis." Akhirnya dia bacakan, diantar pulang. Ini muridnya gembira sekali. Dia kemudian meriwayatkan hadis itu kepada teman-temannya. "Saya meriwayatkannya, saya mendengarkannya sendiri dari syekh kita. Haddatsana fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, dan itu tersebar. Ya. Di majelis berikutnya syekhnya mengatakan, "Iya, dia melakukan itu dan itu adalah karena semangatnya menuntut ilmu. Tapi sayang sekali dia melakukannya karena hilah, makanya kemudian saya juga melakukan hilah kepadanya. Yang saya sebutkan itu semuanya adalah hadis-hadis yang lemah." Ya, semuanya adalah hadis-hadis yang lemah yang tidak ada sanadnya. Ya, tidak ada asal usulnya. Saya hanya sekedar sebut-sebut saja, bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya di sini lihat bagaimana mereka itu ya tamak dengan ilmu. Ya, tidak minta berhenti kalau itu adalah sebuah kebaikan. Kemudian disunnahkan untuk melakukan safar pada hari Kamis kalau memang ya memudahkan. Jadi sebaiknya pilih hari Kamis untuk bepergian. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, ya, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj idza kharaj fi safar illa yaumal khamis. Sangat sedikit kalau mau dihitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan safar itu tidak di hari Kamis. Ya, beliau rata-rata melakukan safar di hari Kamis. Ini kata siapa? Kata Ka'ab bin Malik. Ya, dan dalam riwayat lain dikatakan juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Dia melakukan perjalanan menuju ke perang Tabuk di hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan beliau senang bepergian di hari Kamis. Ya, beliau senang bepergian di hari Kamis. Ini kata Ka'ab bin Malik. Kemudian yang berikutnya, idza kanu jamaah an yu'ammiru ahadahum. Kalau mereka bepergian rombongan, ya ada yang bepergian rombongan, maka sebaiknya pilih satu orang untuk menjadi pemimpin safar. Inilah yang kemudian menentukan segala hal yang berkaitan dengan safar itu. Ya, ini penting, masalah pemimpin ini. Ya, masalah pemimpin ini. Ya, dan kalau ini berlaku di dalam safar saja, maka itu berlaku di banyak hal. Ya, kalau bepergian saja kita disunnahkan untuk mengangkat pemimpin, maka begitu juga di hal-hal yang lain yang sifatnya lebih besar. Ya, dan ini bukan bid'ah. Makanya misalnya pemimpin ketua DKM di sini itu bukan bid'ah, jangan bilang bid'ah itu.
Tidak, itu ada asal usulnya. Ya. Pemimpin misalnya dalam sebuah komunitas misalnya, apa namanya itu? Itu kalau iya, itu tidak mengapa itu angkat pemimpin ketika bepergian, iya. Itu sunnah bukan bid'ah itu. Iya. Iya, seperti itu. Jadi dan ini pemimpin wajib ditaati di dalam kemaslahatan safar. Di dalam kemaslahatan safar. Jadi kalau dia mengatakan jangan makan dulu, nanti kita makan di warung berikutnya, ditaati. Iya. Di sini kita istirahat, ditaati. Itu dalam rangka safar. Jadi percuma kita mengangkat pemimpin kalau ya tidak ditaati. Ya, kita yang jadi pemimpin disuruh terus, dia bilang sebentar pi. Ya itu menyelisih. Ya itu tidak boleh. Ya apa gunanya angkat jadi pemimpin kalau tidak didengar? Ya ini penting, wajib ditaati di dalam hal yang berkaitan dengan safar. Itu tadi contoh-contohnya kita sebutkan. Ya tetapi kalau tidak berkaitan dengan safar, misalnya apa? Pijit-pijit dulu. Ya itu berkaitan dengan safar atau tidak? Tidak, berarti tidak wajib ditaati. Boleh dilakukan tetapi tidak wajib ditaati. Boleh kalau ada temannya yang ya sini saya pijit, tidak apa-apa. Tapi tidak wajib ditaati, tidak berdosa kalau tidak ditaati. Karena bukan bagian dari safar. Dia mengatakan tolong angkatkan tas saya. Itu bukan bagian dari safar. Cuci sandal saya misalnya, itu bukan bagian dari safar. Itu tidak masuk. Ya, boleh dilakukan tetapi tidak wajib. Ya, ini perlu diperhatikan. Ini perlu diperhatikan dan ini berlaku di dalam ya hal-hal yang lainnya. Kita mengangkat pemimpin di suatu komunitas, satu pekerjaan misalnya, wajib ditaati di dalam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Yang tidak berkaitan dengan itu tidak wajib ditaati. Boleh dilakukan tetapi tidak wajib untuk ditaati. Dan kaidah dari semuanya masalah ketaatan ini adalah ketaatan kepada makhluk itu hanya di dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf, kebaikan. Dan kalau dia memerintahkan untuk kemaksiatan, fala ta'ata li makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang berikutnya alla yashab ma'hu jaras au musiqi. Ya, tidak dibarengi perjalanannya dengan suara-suara lonceng. Ini di zaman dahulu ya. Biasanya kalau ada orang bepergian itu selalu ada bunyi lonceng yang menandakan ada kafilah yang sedang lewat. Lonceng. Atau biasanya lonceng disertai dengan anjing penjaga, itu juga tidak diperbolehkan ketika melakukan safar. Dan di sini boleh menambahkan musiqi. Ya, dan kalau di zaman sekarang musik. Ya, kalau di zaman sekarang musik. Ya, naik mobil kencang sekali, kedengaran sampai di luar, sengaja dia buka sedikit ya kacanya supaya orang-orang dengar saya lagi lewat ini. Iya, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, al-jaras mazamirus syaitan. Lonceng-lonceng yang seperti itu adalah mazamirnya syaitan, seruling-seruling dari syaitan. Rasulullah juga mengatakan, la tashab al-malaika rufqatan fihi kalbun wala jaras. Malaikat tidak akan menemani ya siapapun yang bersamanya ada anjing dan bersamanya ada lonceng. Ada lonceng. Nah, ini adab yang juga mesti kita jaga. Berikutnya, at-takbir idza sa'ad uluwan wat tasbih idza nazal. Ya, kita bertakbir ketika jalannya menanjak. Ya, dan kita bertasbih ketika jalannya menurun. Ini diperhatikan pas sepeda. Aja tuh siap pakai wayapo tanjakan. Ya, takbir sunnahnya. Ya, takbir sunnahnya, bertakbir. Iya, takbir. Dan kalau turun bertasbih. Kita membaca apa? Allahu Akbar dan subhanallah. Ya, itu yang kita baca. Itu yang kita baca. Jadi disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alau thanaya kabbaru. Adalah Rasulullah dan bala tentaranya ketika menaiki tanjakan mereka bertakbir. Mereka mengatakan Allahu Akbar wa idza habatu sabbahu. Dan ketika beliau dan bala tentaranya turun, beliau dan bala tentaranya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar dan subhanallah.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari disebutkan tentang bagaimana caranya, seperti apa modelnya. Dia mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulunya bersama dengan Rasulullah. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Dan ketika kami melewati sebuah lembah, kami kemudian bertahlil, la ilaha illallah, bertakbir, Allahu akbar, irtafa'at aswatuna, dengan suara kami yang kami keraskan. Suara kami yang kami keraskan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jangan keraskan suara kalian. Ya, kurang lebih maknanya seperti itu. Irba'u ala anfusikum, sayangi diri kalian. Karena sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada Allah sesembahan yang tuli, ya, wala ghaiban, dan sesembahan yang gaib, yang tidak ada. Ya, jangan, tidak usah keraskan suara kalian. Itu maksudnya. Innahu ma'akum, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kalian. Innahu sami'un qaribun tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Sungguhnya dia maha mendengar dan dia sangat dekat kepada hamba-hambanya, tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Jadi bertakbir ketika naik, bertasbih ketika turun dengan suara yang dipelankan. Dengan suara yang diperankan. Tidak bertakbir keras, Allahu Akbar, ayo. Iya. Jangan menyerah sedikit lagi, tidak. Takbir dengan suara yang pelan. Iya. Kemudian an yad'u Allah ta'ala li nafsihi wa li ahlihi fis safar. Ketika kita sudah berada di perjalanan, hendaknya kita berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Rasulullah mengatakan salatsu da'awatin mustajabat. 3 macam doa yang mustajabat, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum, doanya orang-orang yang dizalimi, wa da'watul musafir, doanya orang-orang yang sedang melakukan safar, wa da'watul walid ala waladihi, dan doanya orang tua kepada anak-anaknya. Yang kedua tadi Rasulullah mengatakan da'watul musafir, doanya orang-orang yang sedang melakukan safar. Kemudian idza nazala baladan ista'adza billahi min syarriha. Kalau dia singgah ke suatu daerah, maka dia disunnahkan berlindung dari keburukannya. Ya, apa doa yang dibaca kalau kita berada di suatu tempat? Kita masuk ke kebun durian, kita masuk ke sungai mandi, kita masuk ke tempat-tempat yang tidak pernah kita ini, apa yang kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, ya, dari keburukan yang engkau ciptakan, segala bentuk keburukan yang engkau ciptakan. Hafal ini, yang sering-sering pergi apa itu? Ya, pergi tur dan seterusnya, yang sering masuk hutan. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa yang kita baca. Kata Rasulullah SAW, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, tsumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia membaca doa tadi, lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalik, maka tidak ada keburukan yang akan menimpanya sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya, sampai dia meninggalkan tempat itu. Dan ini terbukti ikhwas sekalian, ya, banyak sekali bukti-bukti yang baik kami rasakan sendiri, yang dirasakan oleh teman-teman, yang dirasakan oleh ustadz-ustadz ketika kita membaca doa ini, betul-betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang hampir kecelakaan, kadang ini, ya, ini tentunya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tsumma ya tentu saja berkat dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini khusus wanita, alla tusafirul mar'ah illa ma'a mahram. Seorang wanita tidak dibolehkan melakukan safar, perjalanan, ya, sehari semalam tanpa dibarengi, tanpa ditemani dengan mahram. Ya, Rasulullah mengatakan itu, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak safar seorang wanita kecuali bersama dengan
mahram. Wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan tidak boleh seorang laki-laki masuk ke tempatnya wanita kecuali wanita itu ditemani dengan mahramnya. Kemudian ketika mendengarkan itu ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishin kada wa kada." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sekarang ini mau berangkat untuk ikut bersama dengan pasukan berperang di perang ini dan ini. Wa imraati turidul hajjah, sedangkan istri saya mau pergi berangkat menunaikan ibadah haji. Faqala ukhruj ma'aha. Rasulullah mengatakan, kalau begitu berangkatlah kamu bersamanya. Ya, lihat ini. Sahabat ini mau pergi jihad, istrinya mau pergi haji. Apa yang didahulukan oleh Rasulullah? Didahulukan untuk menemaninya berangkat pergi haji. Ya, berangkat pergi haji. Dan terkhusus wanita, masalah haji ini terkhusus wanita. Wanita itu gugur kewajiban hajinya kalau tidak ada mahram yang bisa menemaninya. Iya. Jadi kalau kita kesanggupan, iya. Iya, man istata'a ilaihi sabila, istita'ah. Ya, ini untuk laki-laki, tetapi untuk wanita ada syarat tambahannya, harus dibarengi dengan mahram. Iya. Adapun kalau ya ada dulunya itu istilahnya mahram pinjaman. Ya, itu sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Itu cuman siasat supaya tidak ya ditangkap sama petugas. Ya, karena melanggar. Ya, dulu waktu zaman ketat-ketatnya masalah mahram ini. Ya, dulu orang Indonesia itu ada yang namanya mahram pinjaman. Kalau ditanya siapa mahram, sembarang dia tunjuk. Ini. Yang ini. Sembarang dia tunjuk. Ya, itu tidak ada yang namanya mahram pinjaman. Ya, seperti itu. Wanita, ya apalagi kalau haji, gugur kewajiban hajinya kalau ya mahramnya tidak bisa berangkat bersamanya. Kemudian yang terakhir, an yata'allama fiqhas safar wa ma fihi min rukhas fil ibadat. Dia mempelajari tentang fikih-fikih safar dan hal-hal yang menjadi rukhsah baginya, kemudahan baginya di dalam ibadah yang dia kerjakan ketika dia pergi safar. Contohnya ibadah yang diberikan keringanan adalah qasrus shalah. Mengqasar salat. Apa itu mengqasar salat? Memendekkan. Jadi rakaat, ya salat yang rakaatnya 4 dipendekkan menjadi 2. Salat apa itu? Salat asar, salat duhur, salat asar, dan salat isya. Ya. Dan yang 3 rakaatnya dipendekkan menjadi iya. Alhamdulillah tidak ada yang terjebak. Tetap 3. 2 juga seperti itu. Yang diqasar cuman yang 4 rakaatnya. Yang diqasar cuman 4 rakaatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 101, "Idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Ya, kalau kalian bepergian darabtum fil ard, laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian an taqsuru shalah, untuk memendekkan salat kalian. Jadi dipendekkan dan boleh dijamak. Entah itu jamak taqdim atau jamak takhir. Iya, apa itu jamak taqdim? Ya, mendahulukan, menggabungkan dua salat di salat yang pertama, waktu salat yang pertama. Duhur dan asar. Itu di jamak taqdim. Dikerjakan bersamaan di waktu duhur. Jadi 2 rakaat salat duhur, salam. Baru kemudian 2 rakaat asar, salam. Paham? Seperti itu. Itu namanya jamak taksir. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau maghrib dengan isya, ya berarti 3 rakaat salam. Baru kemudian 2 rakaat salam. Dikerjakan di waktu maghrib. Ya, dikerjakan di waktu maghrib. Kalau ada yang mengerjakannya di tengah perjalanan, dia sudah jamak, lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan, tiba di tempatnya, tiba di daerahnya sudah belum masuk waktu isya, dia tidak perlu mengulang sholat isyanya. Dia tidak perlu mengulang sholat isyanya karena sudah sholat isya sebelumnya, sudah sah. Dia tidak perlu mengulangnya. Ya, itu namanya jamak takdim. Ada juga jamak takhir, dikerjakan di waktu yang kedua. Duhur dan asar dikerjakan di waktu asar bersamaan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ingat, 2 rakaat itu qasar. Iya, 2 rakaat itu qasar, dipendekkan. Di waktu isya 3 rakaat
baru kemudian salam, 2 rakaat lagi Isya, baru kemudian salam. Ya, jangan lagi ada yang bingung nantinya ketika safar. Ya, jangan lagi ada yang bingung ketika safar. Kenapa cuma 2 rakaat? Ya, kami pernah itu ke Balikpapan naik kapal laut. Ya, kebetulan ya saya sebenarnya tidak mau jadi imam karena khawatir ada yang tidak mengerti, tetapi dipaksa. Setelah azan dipaksa, akhirnya maju salat maghrib dan langsung salat isya. Saya bilang langsung salat isya. Ya, alhamdulillah beberapa orang paham, jadi langsung berdiri, yang lainnya ikut. Ya, setelah salat isya 2 rakaat salam. Pas selesai salam, saya berdiri, ya langsung ada ibu-ibu yang mengatakan, "Magiron nak imangin 2 rekam nih." Iya. Iya, tahu logatnya? Nalupai wi kafang. Iya. Iya, seperti itu. Iya. Jadi ini beliau tidak mengerti. Padahal waktu mau ini saya bilang, ya ini kita mau jamak. Jadi nantinya dan sekalian di kasar 3 rakaat baru 2 rakaat. Mungkin beliau tidak dengar karena suara mesin kapal agak bising memang. Ya, akhirnya dia pertanyakan kembali. Ya, lucunya ketika ya sudah menginap, ya dan kita sudah kita sudah mau sampai, kebetulan ternyata bersampingan kamar. Pas ketemu lagi, oh iya nak wani mangi, nalupai sempajanna. Ya seperti itu. Ya jadi seperti itu. Jadi ini penting untuk belajar. Itu makanya penting untuk belajar. Dan tentunya ini tidak ada tendensi lain ini. Kita menyebutkan itu, saya cuman menukil saja. Kemudian di antara juga yang menjadi fikih safar itu adalah mashu ala khuffain. Ya, mengusap sepatu misalnya kalau kita sedang berwudu atau khuf dan masuk di dalamnya, di dalam hukum khuf ini adalah kaos kaki. Jadi kalau kita berwudu misalnya, utamanya kalau kita berada di penginapan, di tempat-tempat yang dingin misalnya, kita sedang pakai kaos kaki. Dan kaos kakinya itu dipakai ketika kita dalam keadaan suci. Ini penting, syaratnya dipakai dalam keadaan suci. Ya, dipakai dalam keadaan suci. Maka ketika kita berwudu sebagaimana biasa. Nanti kalau tiba waktunya mencuci kaki, tidak perlu dilepas sepatunya, tapi cukup dibasuh. Apanya yang dibasuh? Di atasnya. Bagaimana modelnya? Jangan dibawahnya, bukan alas. Jadi caranya, jadi berwudu secara sempurna, baru kalau sudah sampai ambil air kan, kita ambil air, masih basah tangan kita, langsung kita basuh seperti ini. Iya. Selesai. Tidak perlu dicuci. Ya, tidak perlu dibuka. Itu namanya mashu alal khuffain. Ya, itu al-mashu alal khuffain. Seseorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang al-mashu alal khuffain. Maka Aisyah mengatakan, "Alaika bibni Abi Thalib." Tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Fasalhu fa innahu kana yusafir ma'a Rasulillah." Karena dia sering melakukan safar bersama dengan Rasulullah. Lalu kemudian kata beliau, saya kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka beliau mengatakan, "Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailah limuqim." Diberikan keringanan 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk mukim. Mukim juga masih bisa melakukan itu. Kalau kita dalam keadaan sangat dingin sekali, di tempat-tempat yang dingin sekali, kita mukim, ya kita pakai kaos kaki, dengan syarat ketika kita memakainya kita sudah dalam keadaan bersuci sebelumnya. Ya, nanti kalau berwudu berikutnya itu tidak perlu dilepas, cukup dibasuh saja. Ya, kalau kita tidak keluar kemana-mana, kita hanya berada di tempat itu. Ya, ini 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir, 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Ya, ini banyak dilakukan oleh jamaah umroh ketika umroh atau haji di musim dingin, dan betul-betul sangat dingin sekali. Ya, at-tayammum inda faqdil ma. Ya, tayammum ketika tidak ada air. Ya, tayammum ketika tidak ada air, ketika kita berada di pesawat misalnya. Lalu kemudian ada arahan jangan pakai berwudu, dilarang pakai berwudu karena airnya terbatas. Jangan sampai ada yang dipakai berwudu, tidak ada yang dipakai. Ya, ketika kita mau bersuci dari sehabis buang air besar atau buang air kecil. Ya, dan air minum juga terbatas, maka kita kemudian
Tayamum. Bagaimana cara tayamum? Ada yang bisa praktekkan? Nah, cepat mau masuk waktu. Tayamum. Siapa yang bisa praktekkan tayamum? Bagaimana? Iya, tepuk tempat yang berdebu baru, atau tidak ada yang pernah praktekkan ini? Ya, ya sudah, Haji Poding, silakan. Ya, maju ke depan. Ya, caranya? Bismillah. Ya, tepuk. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Sudah, tidak perlu, dan tidak perlu kumur-kumur pakai debu. Iya, itu ya. Jadi jangan ada yang mengatakan, "Wah, kan air dikumur-kumur, berarti debu juga dikumur-kumur." Tidak. Ya, itu caranya tayamum. Dan kalau sudah seperti itu tidak perlu berwudu. Iya, langsung salat. Kemudian yang terakhir, al-fitru fis safar. Ya, al-fitru fis safar. Diberikan keringanan untuk tidak berpuasa meskipun bulan Ramadan. Ya, pada saat puasa wajib, ya ketika kita melakukan safar. Allah berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Dari siapa yang sakit atau siapa yang sedang safar, maka hendaklah dia menggantinya di lain waktu. Ya, hendaknya dia menggantinya di lain waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal bir as-shaum fis safar." Bukanlah kebaikan itu melakukan puasa ketika sedang safar. Ya, dan ya ulama kita menjelaskan maksudnya di sini tidaklah baik bagi orang yang melakukan safar ketika dia melakukan safar dia berpuasa. Maksudnya ketika safar itu melemahkan badannya, ya menyusahkannya di dalam safarnya. Karena ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat bepergian bersama dengan Rasulullah, faminna shaim wa minna la yasum. Sebagian dari kami, kata sahabat, ada yang berpuasa dan sebagiannya tidak berpuasa, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat yang kami pilih, dia keringanan bagi orang-orang yang memang susah baginya untuk berpuasa. Tapi ketika dia mampu untuk melakukannya, ya itu tidak memberatkannya. Terutama dia khawatir dia sulit berpuasa kalau tidak rame-rame, tidak bareng orang. Ada juga orang yang seperti itu, maka sebaiknya dia melanjutkan puasanya. Ya, tetapi kalau ada yang mau berbuka hanya sekedar karena dia safar, maka itu tidak terlarang. Itu tidak terlarang, dan silahkan diganti, silahkan diqadha di lain waktu. Ini mungkin yang berkaitan dengan adab-adab safar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Masih ada waktu? Bisa ditambah setengah jam? Silakan. Apa? Hukum sholat Jumat tidak wajib pada saat safar. Ya, tidak wajib. Ya, pada saat seorang ingin melakukan sedang safar. Ini pendapat yang kami pilih. Jadi tidak wajib. Tetapi ketika misalnya dia sedang berada di suatu tempat, lalu kemudian Jumat dikumandangkan, ya, dan dia mudah, apalagi kalau dekat, apalagi kalau dia sedang singgah di masjid memang, ya maka dia ikut, dan itu tidak mengapa. Tapi hukum asalnya tidak. Jadi yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu adalah orang yang mukim, yang sahih, yang tidak sedang sakit, ya, dan dia adalah seorang laki-laki tentunya. Wanita tidak wajib, tetapi boleh menghadiri sholat Jumat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Maka kalau sholat Jumat, kalau dia ikut sholat Jumat misalnya dengan orang yang sakit, sementara kita dalam perjalanan, apakah bisa langsung dikosor dengan asar? Nah, ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Jumat itu boleh dijamak dengan asar. Ada yang mengatakan tidak boleh dijamak dengan asar. Yang mengatakan dijamak dengan asar, dia mengkiaskan bahwa sholat Jumat itu adalah sholat pengganti dari sholat zuhur, makanya boleh dijamak. Ya, tetapi yang mengatakan bukan pengganti, dia adalah sholat tersendiri dan diwajibkan, banyak sekali hukum-hukum yang berbeda dengannya. Ya, mereka kemudian mengatakan sholat Jumat itu tidak boleh dijamak dengan sholat asar. Saya lebih condong pendapat yang kedua. Ya, sholat Jumat tidak dijamak dengan sholat asar. Ini pendapat pribadi. Ya, karena ya sholat Jumat itu ada hukum-hukum yang tidak kita dapati di dalam sholat duhur. Ya, banyak hukum-hukumnya yang kita tidak dapati di dalam sholat duhur. Allahu a'lam. Ya. Tunggu. Iya. Kita sholat itu sama
sholat sabar tuh Iya. bisa digabung orang macam ibadah Iya. berapa hari? Berapa hari? Sholat sabar. Iya. Berapa hari batas seorang dianggap melakukan safar? Nah, siapa yang tahu ini? 3 hari, 3 malam. Ya, ini menurut satu pendapat ulama, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Lebih dari itu kita niatkan, lebih dari itu kita tahu, lebih dari itu maka dianggap mukim. Maka dianggap mukim. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan selama dia masih meniatkan untuk pulang kampung, dia masih dianggap safar. Tetapi kami lebih condong ke pendapat yang pertama tadi. Ya, kami lebih condong pendapat yang pertama tadi. Banyak hukum yang berkaitan dengan safar ini, termasuk diantaranya bagaimana dengan supir yang tiap hari pergi ke Makassar bolak-balik, apakah dia dianggap musafir? Ya, kalau kami lebih condong pendapat dia dianggap musafir. Dia dianggap musafir. Iya, nanti dia dianggap mukim kalau dia sampai ke rumahnya pulang. Kalau dia bepergian musafir lagi. Jadi musafir tiap hari. Seperti itu. Ya, sama seperti orang yang kerja di kapal laut. Seperti itu. Jadi nanti dia dianggap mukim ketika dia betul-betul pulang ke kampung halamannya. Allahu a'lam. Apa? Apa? Iya. Salat Isya. Iya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ada yang tahu ini? Ya, silakan Ustadz Syarifuddin, Haji Syarifuddin. Jadi dia mau jamak salatnya, salat maghrib dan salat isya. Sebentar. Iya, sebentar saya jelaskan dulu. Jadi keadaannya begini. Musafir ingin menjamak salat Jumat, salat maghrib dan salat isyanya. Tetapi dia mampir di masjid pada saat waktu salat isya. Bagaimana cara menjamaknya? Cara anak masjid dulu lagi sih bawa tongkingnya. Ya. Niat tadi masa pengamal garibi. Iya. Di masjid dulu nih. Iya. Surat yang pertama. Iya. Berdiri bersama imam. Iya. Dan rakaat ketiga dan rakaat keempat kita masih duduk. Iya. Tapi yang mungkin ambil rakaat keempat, Iya. nanti dia tanya baru kita sama-sama salam. Iya. Paham, mengerti maksudnya? Mengerti? Iya. Bagaimana dengan Mas, Bu? Iya. Magi lulungan, itu masuk. Iya. Jadi kupas-pasin nanti lalu isi di mata semam kita ya. Maksa mate mas sempak ya bersamaan salam seperti itu. Apa dilanjut kau baru lanjut sholat isya berangkat. Mengerti maksudnya ini? Paham maksudnya ya? Jadi kita ikut bersama dengan imam 3 rakaat. 3 rakaat. Nanti di rakaat ketiga kita tetap duduk tidak salam. Kita tetap duduk tidak salam, kita menunggu sampai imam duduk. Imam duduk, tahiyat, baru kemudian ketika imam salam baru kemudian kita salam. Seperti itu. Dengan catatan ini penting, ini penting. Dengan catatan jangan sampai ini menimbulkan fitnah kalau masyarakat tidak tahu. Iya, kalau masyarakat tidak tahu, agak sejarona napi goyorosi dia. Ya, ini bahaya. Ini bahaya kalau antum tidak ini. Ya, itu. Jadi kalau saya sebaiknya memang ya kalau antum safar, ya selama antum safar antum tidak wajib untuk sholat berjamaah. Ya, antum tidak wajib untuk sholat berjamaah. Kalau misalnya seperti itu tadi keadaannya antum khawatir, antum sudah tahu itu sholat isya, sebenarnya jangan lanjutkan saja perjalanan. Nanti kalau sudah lewat waktu sholat isya baru antum singgah untuk sholat. Seperti itu ya. Iya. Kecuali di masjid-masjid yang sudah paham dan itu sulit kita dapatkan. Kalau antum masuk ke pesantren insya Allah mengerti. Tetapi kalau antum masuk di masjid raya misalnya yang banyak orang-orang masyarakat umum di situ, hati-hati. Ya, jadi tidak semua sunnah yang kita tahu, itu selalu kita praktekkan di tengah masyarakat. Karena jangan sampai ketidaktahuan masyarakat itu dan karena kita tidak hikmah untuk mempraktekkannya, itu justru menjadikan sunnah itu ditolak. Itu justru menjadikan sunnah itu Allah. Sudah masuk? Baru lewat sebelah sana. Baru lewat sebelah.
Oh ya, sudah lewat 11 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.